Kita rindu akan setiap waktu bahwa Tuhan selalu memberkati kita, Tuhan menyertai kita. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesuslah yang ku pegang teguh. Ku rindu setiap waktu hidupku, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesuslah yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, berserah. Saudara kasih untuk bangkit berdiri. Ku rindu setiap waktu hidup di kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu.
Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku berserah penuh. Berdaulat atas hidupku, ku Haleluya, haleluya. Kami sembah Kau Tuhan, Allah yang kudus, kuduslah nama-Mu. Haleluya. Kami percaya Tuhan, Engkau ada tengah-tengah kami Tuhan, untuk menjamah setiap hati kami ya Bapa, dan merawat kami Tuhan. Jangan ada bibir yang terdiam, tapi sembahlah Allah-Mu, pujilah namanya dengan segenap kekuatan-Mu, segenap jiwa-Mu, segenap hati-Mu. Glory, haleluya, haleluya. Glory, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Terima kasih ya Bapa. Engkau yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, kami serahkan hidup kami tanpa menahan apapun. Karena Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Engkau yang memberkati kami. Engkau yang mengasihi kami. Engkau memelihara kami Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Engkau sungguh baik bagi kami. Karena itu Tuhan, hanya Engkaulah yang layak kami puji. Hanya Engkaulah Tuhan yang layak kami sembah. Hanya Engkaulah Tuhan yang kami agungkan. Karena Engkaulah Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak terima pujian. Sebab Kau layak ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak
diberkati Tuhan, lambaikan tanganmu. Haleluya. Bahwa kita percaya sudah diberkati Tuhan. Amin. Kami tetap mengundang saudara untuk tetap bangkit berdiri. Kita bersuka cita di hadapan Allah kita. Tuhanku hebat, Tuhanku dasar, Tuhan membuat orang jadi kaya. Dia merendahkan, Dia meninggikan, Dia menegakkan orang yang hina. Dia mengangkat orang yang miskin, yang rendah hatinya dari dalam lumpur. Dia menunjukkan orang pilihannya bersama dengan para bangsawan. Sanggup mengubah air menjadi anggur yang manis dalam hidupku. Kau Tuhan sanggup mengubah ratapku kini jadi tarian indah bagimu. Kami lihat saudara, saya cuma lihat Pak Ferli yang goyang-goyang. Yang lainnya mana yang muda-muda ini ya. Jangan kalah sama Pak Ferli goyang-goyang ya. Ya, kita pujikan lebih sungguh lagi. Karena kita sudah diberkati. Siapa yang sudah diberkati? Angkatlah tanganmu. Sudah angkat tangan sudah ya. Kita mau joget-joget juga ya. Amin. Haleluya. Tuhanku hebat, Tuhanku dasar, Tuhan membuat orang jadi kaya. Dia merendahkan, Dia meninggikan, Dia menegakkan orang yang hina. Dia mengangkat orang yang miskin, yang rendah hatinya dari dalam lumpur. Dia menunjukkan orang pilihannya sama para bangsawan. Sanggup mengubah air menjadi anggur yang manis dalam hidupku. Kau Tuhan sanggup mengubah ratapku ini jadi tarian indah bagimu. Kau Tuhan sanggup mengubah anggur yang manis dalam hidupku. Kau Tuhan sanggup merubah ratapku ini jadi tarian indah bagimu. Saya mau dengar suara yang perempuan. Tuhanku dahsyat, Yang perempuan ya. jadi kaya. Dia Mana suara yang perempuan? meninggikan, Dia menegakkan orang yang hina. Dia mengangkat orang yang miskin Haleluya. dari dalam lumpur. Dia orang pilihannya bersama dengan Yang laki-laki resnya ya. Resnya yang laki-laki. Kau Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur yang manis dalam Mana suara yang laki-laki? Kau Tuhan sanggup mengubah. Ya sama-sama kita pujikan nama Tuhan. Kau Tuhan sanggup mengubah air menjadi anggur yang manis dalam hidupku. Kau Tuhan sanggup mengubah ratapku ini jadi tarian indah Sekali lagi ya, haleluya.
silakan saudara kasih untuk duduk kembali. Baik saudara kasih, kita akan persiapkan hati kita, pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman Tuhan memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Ku melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beri hari yang baru, yang lama telah berlalu. Melupakan yang di belakangku, ku serahkan diriku hanya padamu Yesus, dan ku berlari kepada tujuanku. Kau beri hari yang baru, yang lama telah berlalu. Penyampaian firman Tuhan kami serahkan pada hambanya Bapak Pendeta Verlai. Waktu dan tempat kami persilakan. Firman-Mu ya dan amin, sumber kekuatan dan pengharapanku, yang terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku. Kau terbaik bagiku.
Tuhan ya yang terbaik dalam hidup kami. Sebab Engkau tidak pernah berbuat jahat dalam hidup kami. Rancangan-Mu selalu rancangan yang mendatangkan kebaikan bagi kami. Itulah sebabnya kami mau percaya kepada Tuhan. Kami mau menaruh pengharapan kami kepada Tuhan. Bahkan kami mau taruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan yang mengatur jalan hidup kami. Dan kami percaya apapun yang sedang kami hadapi hari ini, kami percaya semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi kami. Bapa, hari ini siapkan hidup kami Tuhan untuk Engkau berkati dengan firman-Mu. Dan kami percaya kebenaran-Mu tidak pernah berubah. Tapi kebenaran-Mu akan terus mengubahkan paradigma kami. Bahkan Roh Kudus menolong kami. Engkau menerjemahkan kebenaran-Mu dengan cara yang sangat-sangat sederhana. Sehingga semua kami boleh mengerti apa yang Tuhan mau. Lewat kebenaran-Mu Tuhan, kami pulang, kami diberkati, kami dipulihkan, kami diubahkan, kami terima anugerah yang melimpah. Terima kasih Bapa, kami buka hati kami dan dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang telah siap diberkati firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, silakan duduk kembali saudara. Shalom, mari kita buka Alkitab kita sama-sama di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-14. Kita baca di ayat 27. Yohanes 14 ayat yang ke-27. Satu ayat aja kita baca. Ayat ini sudah beberapa kali saya khotbahkan atau saya bacakan di tengah Bapak Ibu Saudara sekalian. Tapi hari ini ada sesuatu yang pengen saya share kembali dari ayat ini. Yohanes 14 ayat 27. Karena cuma satu ayat, ya. Mari kita baca sama-sama satu ayat ini. Baca firman sama-sama. 2, 3. Damai sejahtera ku tinggalkan bagimu. Damai sejahteraku, perhatikan, ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yang percaya firman Tuhan sama-sama katakan amin. Nah, Tuhan berkata bahwa Dia sang pemilik damai sejahtera itu telah memberikan damai sejahtera kepada kita, ya. Dia bukan akan memberikan, tapi Dia sudah memberikan damai sejahtera dalam hidup kita. Kalau saudara mau jujur, saudara bisa menjawab mungkin dalam hati, ada begitu banyak sebenarnya pemberian Tuhan dalam hidup kita. Yang setuju bilang amin. Ya, saudara, kita menerima keselamatan, itu pemberian Tuhan, itu bukan hasil usaha kita. Amin. Kita menerima pemeliharaan Tuhan, ya. Kita menerima berkat Tuhan. Kita menerima pekerjaan yang dari Tuhan. Yang percaya pekerjaannya dari Tuhan bilang amin. Bisa bilang amin lebih keras? Amin. Kita menerima istri dari Tuhan. Yang yakin istrinya dari Tuhan bilang amin. Yang masih ragu-ragu bilang aman. Istri-istri menerima pemberian suami dari siapa? Dari siapa? Yakin gak Anda dari Tuhan? Yang yakin bilang amin. Ya. Nah, saudara tahu bahkan ada ayat yang berkata semua pemberian yang baik itu asalnya dari Tuhan. Bahkan saya mau beritahu semua uang Anda, berapa banyak yang percaya adalah juga pemberian Tuhan. Bisa bilang amin? Makanya ada lagu yang berkata begini kan. Segalanya yang ku miliki. Sama-sama. Semuanya daripadamu. Jadi semua apa yang kita miliki yang baik itu datangnya dari Tuhan, termasuk uangmu Pak. Yang setuju sekali lagi bilang amin. Nah, perhatikan salah satu dari pemberian Tuhan itu Tuhan berkata, Tuhan juga memberikan damai sejahtera kepada kita. Jadi Tuhan memberikan damai sejahtera kepada kita. Tapi yang menarik begini saudara ya, kalau saudara diberikan uang sama Tuhan, saya mau tanya, Anda jaga nggak uang pemberian Tuhan itu? Ada orang di sini?
Kalau Anda diberi Tuhan uang 100 miliar, Anda jaga nggak pemberian Tuhan? Jaga. Amin. Kalau Anda diberi rumah oleh Tuhan, Anda jaga enggak pemberian Tuhan rumah itu? Ya kita jaga. Kalau Anda diberi mobil yang bagus, Anda jaga enggak pemberian Tuhan itu? Amin. Anda jaga jangan sampai hilang. Tapi perhatikan baik-baik ini ya. Ada satu pemberian Tuhan yang sama sekali kita nggak hargai. Yang sama sekali kita nggak anggap. Kenapa? Karena kalau Tuhan beri kita uang, kita jaga jangan sampai hilang. Kalau Tuhan beri kita mobil, kita jaga jangan sampai hilang. Kalau Tuhan beri kita harta, kita jaga jangan sampai hilang. Tapi kalau Tuhan bilang, aku beri engkau damai sejahtera, kita sama sekali tidak menjaganya. Bahkan kita dengan sengaja menghilangkannya. Ya. Padahal Tuhan bilang, pemberianku adalah damai sejahtera Tuhan. Bahkan dengan sengaja kadang-kadang kita menghilangkannya. Ya. Bahkan beberapa orang berkata, saya kehilangan damai sejahtera nggak apa-apa Pak. Yang penting saya nggak kehilangan uang. Ya. Pak, saya kehilangan damai sejahtera nggak apa-apa Pak. Yang penting saya punya uang. Ya. Pak, saya kehilangan damai sejahtera nggak apa-apa Pak. Yang penting saya baik-baik aja meskipun kehilangan damai sejahtera. Tahukah saudara, kalau engkau bisa jaga uangmu itu adalah pemberian Tuhan. Kalau engkau bisa jaga pekerjaanmu jangan sampai hilang karena itu pemberian Tuhan. Kalau engkau bisa jaga semua yang baik dalam dirimu karena itu pemberian Tuhan. Mengapa kita tidak bisa menjaga yang namanya damai sejahtera? Padahal damai sejahtera itu juga adalah pemberian Tuhan dalam hidup kita. Kenapa Tuhan mau memberikan kita damai sejahtera? Karena Tuhan tahu betul manusia butuh banget yang namanya damai sejahtera Tuhan. Ya. Yang butuh duit bilang amin. Yang butuhnya lebih banyak aminnya lebih keras. Amin. Yang butuh damai bilang amin. Yang butuh damai sejahtera lebih lagi bilang amin. Nah saudara tahu Tuhan ngerti betul bahwa kita ini butuh damai. Makanya Tuhan beri kita damai sejahtera. Kenapa? Ada satu ayat yang saudara perlu tahu betul. Kalau saudara baca dalam Alkitab. Saya mau tunjukkan dulu dalam Roma pasal yang ke-16. Ya lihat ayat 20. Roma 16 ayat 20 firman Tuhan berkata begini. Ya, semoga Allah, perhatikan ini. Sumber apa? Damai sejahtera. Semoga Allah sumber damai sejahtera segera akan menghancurkan siapa? Menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Kalau saudara seringkali ada orang berkata, ayo kita doa peperangan. Kita hancurkan kuasa jahat, kita hancurkan kuasa setan, kita hancurkan kuasa iblis, kita hancurkan roh-roh penguasa di udara. Lalu selalu orang ketika peperangan rohani selalu bicara tentang kehebatan Tuhan, tentang kedahsyatan Tuhan. Ya. Orang akan nyanyi lagu-lagu yang mengisahkan tentang Allah berkuasa. Ya, Allah kuasa melakukan segala perkara. Lalu mereka mulai berdoa tengking dalam nama Yesus. Setan-setan pergi dalam nama Yesus. Tapi tahukah saudara, Alkitab ada satu ayat yang berkata begini. Ya, ketika engkau pengen lihat kuasa iblis dihancurkan di bawah kakimu, Tuhan bilang begini, Allah sumber damai sejahtera. Dia tidak berkata Allah sumber kuasa, Allah sumber kemuliaan. Dia tidak berkata Allah sumber dari segala yang mulia, sumber segala yang hebat. Allah sumber dari segala kuasa dan mujizat. Tidak, tapi ayat ini berkata Allah sumber damai sejahtera. Perhatikan, Allah sumber damai sejahtera yang sudah memberikan kita damai sejahtera itu. Katakan amin. Akan menghancurkan iblis di bawah kaki kita. Makanya begini, kenapa Tuhan pengen kita punya damai sejahtera yang dari Dia? Karena Tuhan tahu betul, dengarkan ini,
bahwa iblis akan tidak berkutik dalam hidup kita. Iblis tidak akan bisa punya kuasa dalam hidup kita. Iblis tidak mungkin bisa menghancurkan apapun dalam hidup kita selama kita punya damai sejahtera dalam hidup kita. Saya mau beritahu, pekerjaanmu tidak mungkin hancur kalau engkau punya damai sejahtera Tuhan. Rumah tanggamu tidak mungkin hancur kalau engkau punya damai sejahtera Tuhan. Pelayananmu tidak mungkin hancur kalau engkau punya damai sejahtera Tuhan. Masa depanmu tidak mungkin hancur kalau engkau punya damai sejahtera akan Tuhan. Ya. Makanya saudara tahu, yang setan selalu pengen curi dari hidup kita. Saudara tahu, dia nggak butuh uang kita. Dia nggak perlu curi uang Anda. Dia punya banyak. Makanya dia bisa menawarkan kepada Yesus. Ketika di pencobaan dia berkata, aku akan berikan engkau semua kekayaan dunia. Karena setan punya banyak, dia nggak tertarik dengan uangmu. Ya. Dia nggak tertarik untuk menghancurkan pekerjaanmu. Dia nggak tertarik untuk menghancurkan rumah tanggamu. Dia cuma tertarik menghancurkan damai sejahteramu. Karena kalau damai sejahteramu hilang, engkau hancurin sendiri pekerjaanmu. Ya. Kalau damai sejahteramu hilang, engkau hancurin sendiri rumah tanggamu. Kalau damai sejahteramu hilang, engkau hancurin sendiri pelayananmu. Makanya setan ngerti betul begitu, makanya dia berkata, Tuhan berkata, Tuhan berkata begini, Allah sumber damai sejahtera. Dan perhatikan, yang sudah memberikan kita damai sejahtera itu akan menghancurkan iblis di bawah kaki kita. Makanya sekali lagi saya mau beritahu, damai sejahtera itu penting. Makanya Tuhan tidak memberikan kita damai sejahtera yang sembarangan. Tapi Tuhan memberikan kita damai sejahteranya sendiri kepada kita. Tapi perhatikan lagi. Kenapa kita bisa menjaga uang kita. Tapi kita dengan gampang membiarkan hilang damai sejahtera kita. Kenapa kita bisa menjaga semua hal yang baik yang datang dari Tuhan. Tapi kenapa kita tidak pernah ada sebuah effort atau sebuah usaha gimana caranya supaya saya nggak kehilangan damai sejahtera. Saudara tahu, dan ini yang jadi pembahasan kita pagi hari ini. Bagaimana caranya supaya engkau bisa tetap hidup dan menikmati damai sejahtera Tuhan. Karena saya mau beritahu, setiap hari ada saja kejadian peristiwa yang diizinkan oleh kuasa jahat, yang ditaruh oleh kuasa jahat dan diizinkan Tuhan bahkan untuk berusaha mencuri damai sejahteramu. Saya ulangi kalimat ini. Karena setiap hari ada peristiwa, ada sesuatu yang bisa saja terjadi dalam hidup kita yang bisa setiap saat mencuri damai sejahteramu. Makanya kita perlu jaga damai sejahtera kita. Karena damai sejahtera itu penting. Dan itu pemberian Tuhan dalam hidup kita. Nah, saya mau tunjukkan bagian yang pertama. Nah, saya akan bahas ini semua dalam kitab Nabi Yesaya. Coba kita baca dulu. Yesaya pasal 26. Ya, kita baca di ayat yang ketiga. Yesaya 26. Kita baca dengan ayat yang ketiga. Perhatikan firman Tuhan berbunyi demikian. Yang hatinya teguh, baca sama-sama. Kau jagai dengan damai sejahtera. Sebab kepadamulah ia percaya. Nah, dalam terjemahan bahasa Indonesia dikatakan yang hatinya teguh, Tuhan menjaga dengan damai sejahtera. Yang hatinya teguh itu artinya apa? Pak, itu hatinya teguh, Pak. Hatinya keras. Bukan itu yang dimaksud. Karena kalau saudara baca, coba tunjukin saya. Dalam terjemahan King James Version, ya. Dalam terjemahan King James Version ditulis begini, ya. Tolong saya dibantu ditunjukkan. Ya, lihat. Bukan MSG, tapi King James, KJV. Ya. Nah, perhatikan baik-baik. Tuhan berkata begini. Ayat ini berkata gini. Thou will keep him in perfect peace. Ya. Tuhan akan menjaganya dalam damai sejahtera yang sempurna. Siapa yang Tuhan jaga dalam damai sejahtera yang sempurna? Yaitu orang atau whose mind
yang pikirannya stay on thee. Ya, because he trusted in thee. Kepada orang yang pikirannya, ya, dalam terjemahan aslinya itu kata mind itu diterjemahkan bukan hanya pikiran, tapi juga diterjemahkan frame atau bingkai cara berpikir, dan juga diterjemahkan purpose atau tujuan atau maksudnya, ya. Jadi sebenarnya Tuhan menjaga orang dengan damai sejahtera yang sempurna adalah orang yang pikirannya itu netap kepada Tuhan, fokus kepada Tuhan. Sebab dia percaya kepadanya. Nah, dengarkan baik, bagaimana caranya Anda menjaga dan saya dan Anda menjaga damai sejahtera dari Tuhan. Yang pertama adalah begini, ya. Anda harus memusatkan selalu pikiranmu itu kepada Tuhan. Saudara tahu, yang seringkali membuat kita damai sejahtera kita hilang, itu ketika kita fokus ke orang. Yang seringkali membuat damai sejahtera hilang, itu ketika pikiran kita bukan lagi kepada Tuhan, tapi pikiran kita kepada orang-orang tertentu, bahkan keluarga kita, di sekitar kita. Makanya Tuhan bilang begini, kalau engkau pengen punya damai sejahtera yang sempurna, Tuhan bilang begini, pikiranmu itu harus selalu tertuju kepada Tuhan. Kenapa saudara? Tahu kenapa? Karena di dunia ini tidak ada satu manusia pun yang tidak bisa mengecewakan Anda. Saya mau tanya Pak, istrimu pernah membuat engkau kecewa enggak? Enggak ada yang amin. Mungkin Anda berkata, Pak, istri saya enggak pernah bikin saya kecewa. Suamiku yang selalu bikin saya kecewa. Sehingga damai sejahtera saya selalu hilang gara-gara dia, Pak. Bosmu di kantor bisa enggak bisa hilangin damai sejahteramu? Dan kalau engkau kehilangan damai sejahtera dalam pekerjaan, enggak perlu disuruh, Anda mengundurkan diri sendiri, resign dewe. Hancurin diri sendiri, enggak peduli gajinya banyak, enggak apa-apa. Yang penting damai sejahtera. Saya mau beritahu, di dunia ini Anda akan selalu ketemu dengan orang-orang yang menjengkelkan. Yang setuju anggukkan kepala saudara. Saya bilang amin. Di dalam pelayanan aja Pak, orang-orangnya banyak yang menjengkelkan. Yang setuju bilang amin lebih keras. Ya, gak usah di rumah Anda. Ya, di tempat kerjaan selalu ada orang yang menjengkelkan. Ya. Ada orang itu mulutnya gak bisa ngomong baik, betul gak? Betul gak? Ada orang kalau ngomong itu pedes. Ngalah-ngalahin RW, rica. Kalau orang Manado bilang, Pak itu mulut-mulut rica. Ya. Saudara tahu mulut rica itu artinya mulutnya kalau ngomong pedes banget. Ya. Saya mau beritahu di dunia ini Anda gak mungkin ketemu orang yang semuanya baik-baik aja. Ya, Anda mau nikah dengan siapapun, bisa saja orang yang Anda nikahi bahkan selama puluhan tahun, bisa tiba-tiba bahkan sering banget menjengkelkan. Anda boleh pelayanan dimanapun, di gereja manapun. Makanya saya beritahu, jangan suka pindah-pindah gereja. Bilang amin. Karena dimanapun engkau bergereja, dimanapun engkau melayani, akan selalu ada orang menjengkelkan. Jangan suka pindah-pindah pelayanan. Kok gak ono sing ngamen ya? Anda harus yakin Anda dipanggil Tuhan melayani di tempat ini, dipilih Tuhan di tempat ini, setia di tempat ini, Anda diberkati di tempat ini. Ya. Makanya begini saudara tahu ya, Tuhan bilang dalam segala urusan, pikiran kita itu harus selalu tertuju kepada Tuhan. Kalau enggak, Anda bisa bolak-balik ganti kerjaan. Anda bisa bolak-balik bahkan ganti istri, ganti suami. Anda bisa bolak-balik ganti gereja. Anda bisa bolak-balik ganti pelayanan. Karena apa? Saya mau beritahu, fokus kita hanya ke orang. Hari ini saya mau beritahu, ya, yang membuat
kita tidak kehilangan damai sejahtera, yaitu kita fokus ke Tuhan. Purpose, tujuannya itu kepada Tuhan. Makanya kata main tadi artinya juga purpose. Ya, aku lakukan ini tujuannya hanya kepada Tuhan. Aku melakukan ini ya karena Tuhan. Karena kalau kita melakukan karena orang, bahkan kadang-kadang orang yang sudah kita tolong pun, orang yang sudah kita bantu pun, kadang-kadang menjengkelkan banget. Yang pernah ngalami itu bilang amin. Ya kan? Kadang-kadang orang yang kita bantu, udah dibantu malah mentung, betul nggak? Orang dibantu, udah ditolong malah nggak tahu diri. Ya kan? Orang sudah dibantu, orang udah ditolong malah ngelama. Itu banyak di dunia ini. Ya, tapi di sini nggak ada. Bisa bilang amin. Yang saya cerita ini di mana-mana tempat lain. Ya. Makanya begini, nomor satu, semua yang kita lakukan fokus ke Tuhan. Maka engkau akan melihat Tuhan menjaga engkau dalam perfect peace, damai sejahtera yang sempurna. Itu yang pertama. Yang kedua, gimana caranya supaya kita tetap menjaga damai sejahtera? Lihat sama-sama kembali dalam Yesaya 26 tadi ini. Kita baca sekarang di ayat yang ke-12. Lihat ayat 12. Ayat 12 berkata begini. Ya Tuhan, Engkau menyediakan damai sejahtera bagi kami. Jadi dia berkata begini, Tuhan menyediakan damai sejahtera, apa saudara? Bagi kami. Kenapa? Kenapa Tuhan menyediakan damai sejahtera? Perhatikan begini, baca sama-sama kalimat selanjutnya. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, baca sama-sama. Engkaulah yang melakukannya bagi kami. Saudara tahu yang seringkali membuat kita kehilangan damai sejahtera karena kita berpikir semua bisa kita kendalikan. Semua kita bisa kontrol. Semua kita bisa atur. Bahkan semua bisa kita kerjakan sendiri. Saya mau beritahu ya. Dalam hidup ini ada hal yang bisa dalam kendali Anda. Tapi ada hal yang di luar kendali Anda. Bisa bilang amin? Gak usah jauh-jauh yang di luar kendali Anda. Mulut kita dalam kendali kita. Mulut orang tidak dalam kendalimu. Kok gak ono saya ngamin? Bisa bilang amin? Betul gak? Hati orang bukan dalam kendalimu. Hati kita itu ada dalam kendali kita. Makanya jangan terlalu banyak ngurusi hatinya orang. Karena hatinya orang bukan dalam kendalimu. Saya bisa dengar kata amin. Jangan terlalu banyak urusi yang bukan kendalimu. Bukan dalam jangkauanmu. Ya. Makanya Tuhan bilang begini. Ya. Tuhan memberikan kita, menyediakan damai sejahtera. Sebab segala sesuatu yang kami kerjakan, Tuhan yang melakukannya bagi kami. Saya suami istri sering ngobrol, ya, sering ngobrol. Lalu kami mulai cerita-cerita, ada satu hal yang cerita lucu. Kadang-kadang saya kalau melakukan sesuatu, istri saya bilang jangan kayak gitu, nggak bagus, ya. Kadang istri saya melakukan segala sesuatu pun saya bisa komentari, jangan loh, jangan. Ya. Karena terlalu sering kadang-kadang kita lupa, sampai istri saya pernah ngomong gini sama saya. Ini remote. Buat apa remote? Aku enggak pengen nonton TV. Remoten aku. Remoten. Kamu pindah channel, pindahin channelnya. Saya tiba-tiba sadar begini. Ya. Saya tiba-tiba sadar begini. Oh ya, saya harus mengizinkan, membiarkan beberapa hal. Ya. Dan saudara tahu, ya, kadang-kadang kita mau ngurusi banyak hal. Ada kadang-kadang untuk anak-anak kita. Ya. Saya sering ngomong sama istri saya bilang begini, kalau ngurusi anak, didik anak, jangan terlalu banyak gini. Yang sering gini sama anaknya bilang amin dengan pelan. Jangan terlalu banyak gini.
Yang engkau perlu banyak ini. Banyak doa. Bisa bilang amin? Bisa bilang amin lebih keras? Kenapa saya bilang begini? Kenapa tahu nggak? Sometimes kita banyak ngomong tidak ngubah apa-apa. Karena itu di luar kendali kita. Tapi kalau kita berdoa, izinkan Tuhan yang bekerja. Tuhan bisa ubah siapapun di dunia ini. Kok nggak ono sing amin? Percaya nggak Tuhan bisa ubah suamimu? Cuma beberapa orang yang amin. Yang lain berkata, Bapak nggak kenal suami saya. Suami saya angel, dari dulu gak pernah berubah. Dari aku pacaran sampai hari ini Pak, gak berubah. Wes tak tumpangi tangan, tumpang kaki sisan. Ada yang di luar kendali kita. Bisa bilang amin. Saudara tahu apa yang membuat seringkali kita khawatir, dengar ya. Yang membuat kita khawatir itu sebenarnya karena ada suatu peristiwa atau satu masalah yang melampaui kekuatan kita. Ya, saya kasih contoh, ya. Kalau saya punya tagihan 100 juta, misalnya ya. Lalu uang saya 1 miliar, saya khawatir gak? Saya khawatir gak? Enggak, karena kemampuan saya melampaui kebutuhan saya. Tapi kalau saya punya tagihan 100 juta, uang saya cuma 10 juta, khawatir gak? Khawatir. Artinya apa? Ada hal memang yang diizinkan Tuhan melampaui kemampuan kita. Makanya seringkali ketika kita khawatir, kita mulai kehilangan damai sejahtera. Kenapa saudara tahu? Karena kita mencoba mengerjakan segala sesuatunya. Nah Tuhan bilang begini, apa yang engkau kerjakan di luar kemampuanmu, izinkan aku yang akan melakukannya bagimu. Saya bisa dengar kata amin. Makanya Paulus, menurut saya Paulus adalah seorang pelayan Tuhan yang paling hebat yang dicatat dalam Alkitab. Memang yang lainnya juga luar biasa dipakai, tapi Paulus punya karunia khusus dari Tuhan. Dia dipakai Tuhan dalam banyak hal. Bahkan sebagian besar dalam kitab Injil atau kitab Perjanjian Baru itu ditulis oleh Paulus. Kalau saudara baca dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang kelima, ini sebuah pernyataan Paulus. 2 Korintus 3 ayat 5. Paulus bilang begini. Dengan diri kami sendiri, kami tidak sanggup untuk memperhitungkan sesuatu seolah-olah pekerjaan kami sendiri. Paulus berkata, no, tidak. Baca sama-sama. Kesanggupan kami adalah pekerjaan Allah. Jadi Paulus seolah-olah mau ngomong begini. Ada hal yang tidak sanggup kami lakukan. Tapi Tuhan mengerjakannya di dalam Paulus. Dalam hidup ini saya mau beritahu. Kalau bagian yang pertama, kita sering kali ketemu orang-orang yang menjengkelkan dimanapun. Tapi bagian yang kedua, saya mau beritahu, kita akan ketemu dengan masalah-masalah tiap hari dalam hidup kita. Bahkan yang di luar kendali kita, di luar kesanggupan kita. Saya bisa dengar kata amin. Tapi Tuhan bilang begini, engkau bisa tetap hidup dalam damai sejahtera. Kalau engkau yakin, kalau engkau percaya, kalau engkau tahu bahwa Tuhan yang akan mengerjakan segala sesuatu yang tidak bisa engkau kerjakan. Saya pernah bilang, kalau saudara masih ingat, saya pernah ngomong di tempat ini, di mana-mana orang bilang gini, Pak, ini akhir zaman, setan sedang bekerja luar biasa di akhir zaman. Pak, ini akhir zaman, setan bekerja 2 kali lipat di akhir zaman untuk menjatuhkan orang-orang percaya. Setan bekerja dengan dahsyat di akhir zaman. Karena setan tahu ini waktunya sudah tidak lama lagi. Makanya setan kerja giat banget di akhir zaman. Nah kalau setan kerja di akhir zaman, saudara pikir Tuhan ngapain? Kalau setan bisa kerja di akhir zaman 2 kali lipat, maka Tuhan bekerja lebih lagi daripada apa yang setan bisa kerjakan. Bisa bilang amin.
Kalau Anda berkata, Pak, setan sedang bekerja di rumah tangga saya, setan sedang bekerja di pekerjaan saya, pengen hancurin banyak hal. Saya mau beritahu, Tuhan juga bekerja, memberikan engkau tetap damai sejahtera. Bagian yang tidak bisa engkau lakukan, tidak bisa engkau kerjakan. Dengar baik ini, Tuhan yang mengerjakannya bagi kita. Itu bagian yang kedua, bagian yang terakhir. Katakan puji Tuhan. Lihat sama-sama, saya mau tunjukin ada satu ayat juga kembali dalam kitab Yesaya. Sekarang kita baca dalam Yesaya pasal 57, ya. Yesaya pasal 57 ayat yang ke-18. Bagaimana kita menjaga damai sejahtera kita? Lihat firman Tuhan berkata begini. Aku telah melihat segala jalannya itu. Tetapi aku akan apa? Menyembuhkan dan akan menuntun dia dan akan memulihkan dia dengan penghiburan. Juga pada bibir orang-orang yang berkabung. Jadi Tuhan melihat jalan mereka. Lalu Tuhan berkata Tuhan akan menyembuhkan, Tuhan akan menuntun, Tuhan akan apa? Memulihkan, bahkan juga Tuhan akan memberikan apa? Penghiburan kepada orang-orang yang berkabung. Dengan cara apa? Tuhan memberikan penghiburan. Nah, lihat ayat 19 dengan cara ini. Ya. Ayat 19 berkata, aku akan menciptakan puji-pujian. Jadi untuk memulihkan, untuk menuntun, untuk memberikan penghiburan, bahkan untuk menyembuhkan di ayat 18, yang Tuhan lakukan, Tuhan ciptain lagu. Dan lihat, apa isi lagunya? Baca kalimat selanjutnya ayat 19, baca kalimat selanjutnya, aku akan menciptakan puji-pujian. Apa saudara? Damai sejahtera, damai sejahtera bagi mereka yang jauh dan bagi mereka yang dekat. Firman Tuhan, aku akan menyembuhkan dia. Ya. Jadi saudara tahu, Tuhan ngasih tahu begini, aku akan menyembuhkan engkau, aku akan memulihkan engkau, aku akan menuntun engkau, dari 18, bahkan aku akan memberikan engkau penghiburan. Dengan cara apa? Aku akan ciptain lagu puji-pujian yang isinya lagu tentang damai sejahtera. Saudara tahu, kalau Tuhan aja berkata, aku menciptakan puji-pujian. Saya mau tanya, kalau Tuhan nyiptain lagu misalnya, Anda mau nyanyikan enggak? Kalau Tuhan ciptain lagu, Anda mau nyanyi enggak? Mau. Tapi saya belum pernah lihat lagu karangan Tuhan. Saudara mau tahu lihat lagu karangan Tuhan? Baca di Alkitab, itu lagu karangan Tuhan banyak. Bisa bilang amin? Dan ada banyak lagu-lagu kemudian dari Alkitab diubahkan menjadi puji-pujian. Yang biasa kita nyanyikan di gereja. Saudara, bagian yang ketiga, Anda tidak bisa menghindari orang-orang yang menjengkelkan. Anda tidak bisa menghindari kadang-kadang masalah yang lebih besar daripada apa yang kau sanggup lakukan, apa yang kau sanggup selesaikan. Tapi Tuhan yang menyelesaikannya bagi kita. Tapi dengan cara bagaimana yang ketiga, yaitu Tuhan berkata, aku menciptakan puji-pujian. Puji-pujian Tuhan ciptakan untuk kita. Ini mungkin kelihatannya sederhana, tapi sebenarnya bukankah Tuhan pernah berkata begini? Ya, Tuhan bertahta di atas puji-pujian umatnya. Bisa bilang amin. Nah, ini seringkali ketika kita kehilangan damai sejahtera, kadang-kadang kita tambah ngamuk. Ya. Tapi Tuhan ingin ketika engkau kadang-kadang kehilangan damai sejahtera, Tuhan pengen Anda menyanyi bagi Tuhan. Bahkan kalau saudara baca pemazmur, pernah menulis sebuah mazmur yang bagi saya ini sangat luar biasa. Lihat Mazmur pasal yang ke-42 ayat yang keempat. Ya, Mazmur 42 ayat yang keempat. Ya, ayat yang kelima kalau di sininya, ya. Nah, lihat. Pemazmur berkata gini, Mazmur 42, ya. Inilah yang hendak ku ingat. Sementara apa saudara? Jiwaku gundala. Gundala itu artinya gunda gulana. Ya. Jadi ini yang dia ingat, ini yang dia pengen ingat. Ketika hatinya apa saudara?
gundah gulana, ya. Kalau orang hatinya gundah gulana, ada damai sejahtera enggak? Enggak ada. Betul enggak? Bagaimana aku berjalan maju dalam kepadatan manusia, mendahului mereka, melangkah ke rumah Allah dengan apa? Sorak-sorai dan nyanyian syukur dalam keramaian orang-orang yang mengadakan perayaan. Jadi ini yang dia ingat ketika hatinya galau, bahasa sekarang itu galau, ya. Yaitu dia mengingat bahwa dia akan melangkah maju mendahului orang banyak, lalu bersorak-sorai, lalu nyanyikan nyanyian syukur. Lalu lihat ayat 42, ayat selanjutnya, ayat 6 atau ayat 5 ya, di situ. Ayat selanjutnya berkata begini. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan gelisah dalam diriku? Orang kalau hatinya tertekan, itu pasti orang kehilangan damai sejahtera. Dan gelisah dalam diriku. Lalu dia berkata apa saudara? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Jadi kalau saudara lihat baik-baik ya, pemazmur memberi contoh kepada kita bahwa justru di tengah gundala, ya gundah gulana atau bahasa sekarang galau, Alkitab berkata ini yang dia ingat, dia berjalan maju untuk mendahului orang untuk supaya masuk ke rumah Tuhan menyanyikan puji-pujian. Makanya begini saudara ya, orang Kristen itu sebenarnya hidupnya kayak film India. Kalau saudara mungkin sekarang ini jarang orang nonton film India, ya mungkin zaman dulu orang sekarang lebih suka film Korea, ya drama Korea. Jarang ada orang nonton drama India, ya Mahabharata atau apalah, ya. Kalau saudara lihat mau tengkar nyanyi dulu, betul nggak? Ini sudah siap pedang ini. Tiba-tiba nyanyi dulu, muter-muter. Ada lagu India yang saya tidak pernah lupa, ya. Koe kere gaya, koe kere gaya. Lagunya diganti. Koe diberkati gaya, koe diberkati gaya, bukan koe kere gaya, ya. Saya mau beritahu kayak film India, ya. Waktu nangis nyanyi, ya kan? Waktu ngapain? Makanya kayak kita kan. Saya mau beritahu kayak kita, kayak orang Kristen kayak gitu. Di ibadah penghiburan pakai nyanyi, bayangin, ya. Di segala diberkati rumahnya, diberkati pekerjaannya, apa saudara? Nyanyi. Satu-satunya orang Kristen gak bisa nyanyi ketika gak ada damai sejahtera. Lalu mereka ngomong, lalu saya gak bisa nyanyi, lagi gak hilang. Saya lagi gak hilangan damai sejahtera, saya gak bisa nyanyi. Ya, lihat WL-nya kayak gitu. Mohon maaf, saudara Igo, bukan Anda yang saya maksud. Ya, tapi banyak orang kan gitu kan betul. Lihat pemain musiknya, gak bisa nyanyi aku, gak damai sejahtera aku. Ya. Lihat asernya, gak bisa nyanyi aku, kehilangan damai sejahtera. Saya mau beritahu, justru pada saat engkau kehilangan damai sejahtera, nyanyilah. Kok enggak ono sing ngamen? Padahal hatimu galau, nyanyi, nyembah Tuhan. Tapi aku gak bisa nyanyi Pak, hatiku lagi sedih, hatiku lagi jengkel Pak. Hatiku lagi ngamuk mbek bojoku Pak, bagaimana bisa nyanyi? Paling aku bisa nyanyi tentang lagu penghukuman Tuhan atas bojoku. Ya. Nyanyi nyembah Tuhan. Maka damai sejahteramu yang hilang itu akan mulai kembali. Dan Tuhan bilang ini, ketika engkau nyanyi, Tuhan akan menyembuhkan. Tuhan akan memulihkan. Tuhan akan, apa saudara tadi? Akan memberikan penghiburan. Tuhan akan menuntun langkah hidup kita ketika kita mulai nyanyi nyembah Tuhan. Makanya saya berharap di gereja ini, siapapun yang memimpin pujian, ayo semua jemaat nyanyi dengan bersemangat. Kok enggak ono saya ngamen? Bisa bilang amin?
Lagunya yang aku nggak senang lagunya ini Pak, malas aku nyanyi ini. Ya. Lagunya kok nggak mood. Ya. Aku lagi bangkel Pak, sebelum ke gereja ini aku tukaran be bojoku Pak. Masuk gereja nyanyi, bersukacitalah, karepmu. Bersukacitalah, apalagi lagu Ya Allah damai sejahtera. Aduh. Kuduskan. Ya, lalu Anda mulai datang, damai opo nih, ketika engkau kehilangan damai sejahtera, nyanyilah. Saya minta teman-teman main musik. Saya mau ajak Anda baca ada satu ayat. Ya, Mazmur 71. Ayat yang ke-8. Kita bangkit berdiri sama-sama. Saya minta nada E. Baca sama-sama. Ini yang harus engkau lakukan ketika engkau lagi kehilangan damai sejahtera. Baca sama-sama satu ayat ini. Mazmur 71 ayat yang ke-8. Baca sama-sama. 2, 3. Mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Saudara tahu, dengar ya, pada waktu kita kehilangan damai sejahtera, yang sering kali kita omongin itu bukan puji-pujian. Tapi kita keluar dari mulut kita komplain, sungut-sungut, marah-marah. Pada waktu kau kehilangan damai sejahtera, Tuhan bilang begini, penuhi mulutmu dengan pujian. Apa yang kau katakan akan mempengaruhi hatimu. Dan Tuhan akan turun tangan untuk menyelesaikan apapun dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah penghibulunganku. Engkau yang selalu ku puji. Dari awal katakan lagi. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Yesus, Kaulah perlindunganku. Engkau yang selalu. Mari angkat tanganmu sama-sama dan nyanyikan. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu, ya mulutku penuh dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu. Lagi mulutku dengan pujian kepadamu, ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari penghormatan kepadamu, ya Allahku. Hari ini saudara boleh sebutkan semua pemberian Tuhan dalam hidupmu. Pekerjaanmu pemberian Tuhan. Makanya kita jaga pekerjaan dari Tuhan.
Rumah tangga kita adalah pemberian Tuhan. Bahkan seluruh uang kita juga adalah pemberian Tuhan. Yang setuju bilang amin. Tapi Tuhan juga bilang, damai sejahtera kuberikan kepadamu. Artinya damai sejahtera juga adalah pemberian Tuhan. Jangan hilangkan pemberian Tuhan. Damai sejahtera itu dalam hidupmu. Kalau engkau yakin uangmu pemberian Tuhan dan engkau jaga jangan sampai hilang. Maka seperti engkau menjaga uangmu, engkau harus juga hari ini menjaga damai sejahtera. Karena damai sejahtera itu datangnya dari Tuhan. Damai sejahtera akan menghancurkan iblis di bawah telapak kakimu. Karena itu hari ini, dengar, apapun keadaanmu dan engkau hari ini mungkin kehilangan damai sejahtera. Mungkin karena ada orang-orang yang menjengkelkan, damai sejahteramu hilang. Mungkin karena masalahmu besar banget, sehingga damai sejahteramu hilang. Tuhan bilang di bagian yang terakhir, aku menciptakan puji-pujian, damai sejahtera untuk kita. Bisa taruh tangan kirimu di dada, angkat tangan kananmu dan katakan, mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari Ku beri penghormatan kepadamu ya Allah. Lagi sekali lagi, mulutku penuh pujian. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri bertobat kepadamu ya. Lagi sekali lagi serukan, mulutku penuh dengan. Saya mengundang para pelayan perjamuan kudus ya Yesus, para pelayan perjamuan kudus. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Sepanjang hari ku beri penghormatan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Lagi sekali lagi, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Biar hari ini semua damai sejahtera dalam hidup kami kembali dalam hidup kami. Mulai hari ini Tuhan, kami mau menjaga damai sejahtera kami. Karena damai sejahtera adalah pemberian Tuhan dalam hidup kami. Tuhan, lewat tubuh dan darah-Mu hari ini kami diingatkan bahwa hidup kami dikasihi oleh Tuhan. Engkau mau memberikan nyawa-Mu bagi kami dan mati di atas kayu salib. Dan itulah sebabnya kami percaya Engkau mengasihi kami. Itulah sebabnya Engkau bukan hanya memberikan kami keselamatan, tapi Engkau memberikan kami juga damai sejahtera selama kami hidup di muka bumi ini. Kuduskan kami semua, layakkan kami Tuhan bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang telah siap, sama-sama katakan amin. Silakan duduk kembali, saudara akan dilayani. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu. Lagi dari awal, nyanyikan lagi. Tuhan, Kaulah pengharapan.
Mulutku penuh pujian, mulutku penuh dengan pujian kepadamu Ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Lagi mulutku penuh pujian, mulutku. Saudara yang belum dilayani bisa mengangkat tangan. Kalau semua sudah layani, mari kita bangkit berdiri sama-sama. Ya Yesus Tuhan, sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya. Sepanjang hari kami beri penghormatan. Sepanjang hari ku beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Mari angkat hosti dengan tangan kanan ke atas lebih tinggi dari kepala. Tuhan mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Kasihnya tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Itu sebabnya Dia mau mati bagi kita. Sebab tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang mau memberikan nyawanya bagi kita. Jemaat, dengarkan firman Tuhan. Kalau engkau percaya dengan imanmu, aminkan bersama. Bukankah roti yang kita pecahkan ini adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Dengan percaya, makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus. Mari angkat cawan anggur dengan tangan kanan ke atas lebih tinggi dari kepala. Ini cawan perjanjian baru yang dimeteraikan dengan darah Yesus. Perjanjian lama dimeteraikan oleh darah domba. Tapi perjanjian baru dimeteraikan oleh darah Yesus. Itulah sebabnya kita tidak dibawa kutuk. Hidup kita dibawa kasih karunia Tuhan yang melimpah. Karena itu jemaat, dengarkan firman Tuhan dan aminkan dengan imanmu bersama kalau engkau percaya. Bukankah cawan anggur yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan dengan darah Yesus. Amin. Mari minum dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Mari buka tanganmu sama-sama mulai bersyukur kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Firman Tuhan berkata, engkau di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam engkau. Hari ini berdoa nyembah Tuhan. Haleluya. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Oh, anugerah-Mu melimpah dalam hidup kami. Oh, haleluya, haleluya. Kami menyembah Tuhan, mulut kami penuh dengan pujian. Kami bersyukur, kami menyembah Tuhan. Anugerah-Mu melimpah. Terima kasih Tuhan buat persekutuan dengan tubuh dan darah-Mu. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus yang sakit sudah disembuhkan.
yang lemah dikuatkan kembali. Bahkan kami percaya hari ini setiap orang yang sedang menghadapi masalah pergumulan, damai sejahtera Tuhan yang melampaui segala akal akan memelihara hidupmu, akan menolong engkau, akan memulihkan, akan menyembuhkan, akan menuntun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami terima dengan iman kami. Bapa, hamba selesai berbicara, rohmu memeteraikan setiap kebenaranmu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang punya damai sejahtera, sama-sama katakan amin. Baik, kami mewakili atas nama Gembala dan juga Jemaat GPT Logos mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Ferry Lahai yang sudah melayani kami di tempat ini. Dan kiranya Tuhan selalu memberkati dalam setiap pelayanannya dan juga keluarganya. Baik, kita akan memberikan persembahan. Kami persilakan persembahan dijalankan. Tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. Tiada Ya besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah. Kami undang saudara untuk bangkit berdiri. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkatnya melimpah, El Shaddai, El Shaddai, El Shaddai. Doa tutup dan doa berkat kami serahkan pada hambanya Bapak Pendeta Ferry Lahai. Waktu dan tempat kami persilakan. El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, oh Allah Maha Kuasa. Dengan iman katakan berkatnya melimpah, El Shaddai. Berkatnya melimpah, berkatnya
Haleluya. Pada akhirnya kami kembalikan segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan yang layak terima segala-galanya dari kami. Hari ini kami bersyukur Tuhan, Engkau sudah memimpin dan Engkau sudah hadir dalam ibadah kami dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan kami percaya semua apa yang kami lakukan, baik nyanyian pujian kami, persembahan kami, telah naik di hadapan Tuhan, dikuduskan oleh darah Yesus, menjadi persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Memberkati seluruh hamba-hamba Tuhan yang sudah terlibat pelayanan, worship leader, singer, musician, asher, kolektan, bahkan operator, apapun bentuk pelayanan, bahkan pelayanan sekolah minggu juga, Tuhan memberkati. Dan kami percaya segala jerih lelah kami dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Dan itulah sebabnya Tuhan kami percaya juga Engkau menumpangkan tangan berkat-Mu atas seluruh jemaat Tuhan. Yang bekerja Tuhan berkati pekerjaannya. Yang berusaha Tuhan berkati usaha mereka. Bahkan yang buka toko berdagang Tuhan berkati toko mereka. Tuhan berkati dagangan mereka. Bahkan dalam nama Tuhan Yesus yang bekerja secara profesional, Tuhan naikkan jabatannya, naikkan gajinya Tuhan. Sehingga mereka lewat pemeliharaan Tuhan, lewat berkat Tuhan, mereka bisa hidup tidak kekurangan suatu apapun. Dan mereka juga bisa jadi berkat bagi banyak orang. Memberkati Ibu Gembala, Tuhan berkati dengan kekuatan, kesehatan, panjang umur. Bersama dengan anak-anak, menantu, bahkan sampai ke cucu. Dalam berkat dan perlindungan Tuhan yang sempurna. Berkati Tuhan gereja ini. Dan kami percaya gereja ini ada karena Tuhan. Karena itu Engkau berkati seluruh pengurus gereja ini. Hamba-hamba Tuhan. Orang-orang yang terlihat maupun tidak terlihat di belakang layar. Yang sudah bekerja dengan cara yang luar biasa. Mempersiapkan ibadah. Bahkan sampai terselenggaranya ibadah. Tuhan membalas, memberkati mereka berlimpah. Terima kasih Bapak, teman-teman kami yang tidak sempat hadir dengan alasan apapun. Tuhan tolong mereka, kalau mereka mulai mundur Tuhan tarik mereka dengan anugerah-Mu. Sehingga mereka boleh kembali. Kalau mereka mungkin sedang berbeban berat dengan pergumulan masalah mereka. Tuhan tolong mereka. Biar minggu yang akan datang mereka juga bisa datang beribadah. Dan kami percaya semuanya kami diberkati Tuhan. Tidak lupa kami berdoa untuk bangsa dan negara kami dalam tahun-tahun politik persiapan Pilpres dan Pileg di tahun yang akan datang. Tuhan memberkati negara kami dan kami percaya pemimpin yang dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus akan jadi presiden di negara kami Tuhan. Engkau yang sudah mengatur, Engkau yang sudah menentukan, Engkau sudah memilih Tuhan. Dan kami percaya kami umat Tuhan boleh tetap bebas beribadah, memuliakan Tuhan di negeri kami sendiri. Terima kasih Bapak dan kami mau siap pulang. Mari jemaat buka tanganmu sama-sama kita siap terima berkat Tuhan. Dan dalam nama Yesus kalau engkau percaya, aminkan dengan imanmu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami percaya terjadi. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau damai sejahtera. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang Tuhan kita Yesus. Persekutuan dengan Allah Roh Kudus akan terus memimpin, menuntun, menyertai, memberkati hidup kita. Sampai Maranatha Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan. Dan yang percaya sekali lagi sama-sama katakan amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.